Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan apa yang kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran sebelumnya tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan pembelajaran ketiga, perkembangbiakan hewan. Pada gambar kalian bisa melihat ada gambar ikan hiu yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Vivipar atau melahirkan itu jadi embrio atau calon anak tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya ya. Jadi mereka tumbuh di dalam, kemudian setelah waktunya dilahirkan maka akan dilahirkan dari tubuh induknya. Yang selanjutnya ada hewan ovipar atau bertelur ya. Embrio atau calon induknya tumbuh di dalam telur ya. Jadi tumbuhnya di dalam telur ya. Jadi induknya mengeluarkan telur. Yang selanjutnya ada ovovivipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Ini bagaimana ya? Jadi embrio tumbuh di dalam telur tapi disimpan dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan ya. Seperti itu ya. Jadi telurnya tetap berada di dalam tubuh induknya ya. Nanti baru setelah menetas di dalam tubuh dikeluarkan dengan cara dilahirkan ya. Kemudian selanjutnya membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok suatu laporan ya. Membuat peta pikiran tentang ide pokok laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Ya, baca dulu, kemudian catat kata kuncinya. Yang ketiga, mencari ide pokok dalam setiap paragrafnya. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Nah ini ya. Membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita bisa membuat peta pikiran. Peta pikiran atau mind map dapat digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan isi laporan yang akan disampaikan. Nah, ini adalah contoh peta pikiran atau mind map dari tumbuhan sumber kehidupan. Paragraf 1, ide pokoknya Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf 2, ide pokoknya dataran rendah adalah dataran yang berada di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 3, ide pokoknya wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4, dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dan paragraf 5, dapatkah kamu menentukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran rendah dan tinggi? Nah itu ya, itu adalah contoh dari peta pikiran ide pokok. Oke, ya hari ini cukup singkat anak-anakku yang hebat belajarnya ya. Tetap semangat belajarnya walaupun di kondisi seperti ini ya, jangan patah semangat, tetap semangat belajarnya ya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.